Sekarang kita mau membahas latihan soal subtema 3. Sebenarnya untuk subtema 3 dan subtema 4 di tema 8 ini tidak akan Miss masukkan ke dalam final test, tapi ini hanya untuk pengayaan saja. Jadi untuk untuk menambah pengetahuan anak-anak saja. Jadi nanti kalau misalnya ada materi yang serupa di kelas 3, anak-anak sudah cukup bisa untuk memahaminya atau setidaknya sudah pernah belajar sebelumnya, gitu ya. Oke, kita ke nomor 1. Contoh penggunaan huruf kapital yang benar adalah A. Siswa menghafal nama-nama hari. B. Hujan turun di bulan Oktober. C. Ayah pergi ke Bogor. Jawabannya yang betul adalah A, ya. Karena kalau untuk di B, seharusnya di kata hujan ini hanya menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian di kata bulan ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ini huruf biasa saja, ya. Yang pakai huruf kapital adalah harusnya nama bulannya, ya. Oktober. Kemudian untuk yang C, ayah, ini sudah betul, ayah pergi ke Bogor. Nah, Bogor itu kan nama tempat, seharusnya B-nya huruf besar, huruf kapital, ya. Jadi yang betul yang A. Siswa menghafal nama-nama hari. Oke. Nomor 2. Tanda baca yang digunakan di akhir kalimat adalah, ini sangat gampang sekali. Tanda baca apa? Tanda baca titik, ya. Oke. Selanjutnya, bacalah kalimat berikut. Lani lahir pada bulan Januari. Dari kalimat tersebut, kata yang harus ditulis dengan huruf kapital adalah kata apa coba? Yang pertama, Lani, ya, karena ini nama orang dan juga awal kalimat. Kalau awal kalimat berarti harusnya hurufnya kapital, ya. Lani lahir pada bulan Januari. Bulannya tetap betul huruf biasa, nah huruf kecil. Nah, namun nama bulannya ini harus diubah menjadi huruf kapital, ya. Karena huruf kapital itu selain digunakan untuk nama orang, awal kalimat juga digunakan pada nama-nama hari dan juga nama bulan, ya. Sehingga ini huruf J-nya harus diubah menjadi huruf kapital, ya. Oke. Jadi kata yang harus ditulis dengan huruf kapital adalah kata Lani dan Januari, ya. Ada 2. Oke, lanjutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, ya. Kita baca. Bahaya mengebut. Udin mengendarai sepeda dengan kencang. Udin terjatuh di selokan. Ia lalu pulang ke rumah. Ibu bertanya, "Mengapa pakaianmu kotor, Udin?" Udin menceritakan kejadiannya. Ibu menasihati Udin agar tidak mengebut di jalan. Oke, soalnya tuliskan kembali kalimat A dan C dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Oke, kita lihat kalimat A dan C, ya. Udin mengendarai sepeda dengan kencang. Oke, untuk kalimat A ini harus dilengkapi dengan tanda baca apa coba? Di belakangnya harusnya ada tanda titik, ya, karena ini akhirnya satu kalimat selesai. Kalau tidak ada titiknya, ini berarti belum selesai kalimatnya, ya. Kemudian yang C, ibu bertanya, "Mengapa pakaianmu kotor, Udin?" Nah, kalau ada kalimat tanya seperti ini, berarti ini artinya di belakangnya harus dikasih tanda apa? Tanda tanya, tanda seru, apa tanda titik? Tanda tanya, ya. Jadi yang kalimat C ini seharusnya diberi tanda tanya di belakangnya, ya, begitu. Jadi untuk yang A diberi tanda titik, kemudian untuk yang C diberi tanda tanya, ya. Oke. Yang nomor 5, tuliskan kembali kalimat B dan D dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Oke, huruf kapital yang tepat. Nah, yang di B ini mana yang harusnya memakai huruf kapital? Oke, yang pertama adalah kata ini,
Udin. Ini awal kalimat sehingga huruf U-nya seharusnya kapital ya. Kemudian Udin terjatuh di selokan, titik. Nah, ia lalu pulang ke rumah. Nah, ia ini dia termasuk awal kalimat karena kan ini sudah titik, berarti ini mulai kalimat baru. Nah, ini juga seharusnya I-nya berubah menjadi I huruf kapital. Ya. Oke, yang D. Udin menceritakan kejadiannya. Ibu menasihati Udin agar tidak mengebut di jalan. Oke, mana yang harus diubah menjadi huruf kapital? Yang ini sudah betul ya. Udin menceritakan kejadiannya, titik. Ibu, nah ibu ini termasuk awal kalimat. Jadi dia harus diubah lagi pakai huruf kapital. Ibu menasihati Udin. Nah, Udin kan nama orang. Jadi ini harusnya huruf kapital. Ya, oke, itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita ke matematika ya. Nah, oh iya, untuk matematika kan di tema 4 ini berbicara tentang waktu. Nah, untuk subtema 1 dan 2 itu waktunya itu menggunakan jam ya, tentang jam. Nah, untuk di latihan subtema 3 dan 4 waktunya itu menggunakan hari, tanggal, bulan seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nomor 1. Urutan nama-nama hari dalam seminggu yang tepat adalah, coba dibaca mana? Senin, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Senin, Selasa, Kamis, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gampang sekali ya. Nomor 1, C. Oke. Nomor 2. Lama waktu 4 minggu adalah titik-titik hari. 4 minggu itu berapa hari? Ya. 1 minggu itu kalau kita perhitungkan itu dari Senin sampai Minggu. Dari Senin sampai Minggu itu ada 7 hari. Nah, berarti kalau 4 minggu artinya 4 kali 7. 4 minggu dikali 7 hari. Nah, berarti berapa? Kalau dipakai penjumlahan berulang nanti anak ketemu 4 kali 7, 7-nya ditambahkan sebanyak 4 kali, nanti anak-anak ketemu jawabannya 28. Ya. Oke. Nomor 3. 1 minggu sebelum hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 adalah hari titik-titik tanggal titik-titik. 1 minggu sebelum hari Minggu berarti mundur 7 hari ya. Kita lihat nih. Misalnya ini kita hitung dulu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, misalnya minggunya tanggal 10 ya. 10 Desember 2017. Oke. Kalau 1 minggu berarti kita mundur 7 hari. Kita hitung mundur dari sini, dari minggu ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nah dari ini sebelum hari Senin berarti hari Minggu lagi. Ya. Berarti hari Minggu. Tanggal berapa? Kita hitung mundur. Kalau ini tanggal 10, berarti ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, berarti 1 minggu sebelum tanggal 10 Desember itu adalah hari Minggu tanggal 3 ya. Hari Minggu tanggal 3 Desember. Ya, begitu. Oke. Nomor 4. Dedi memerlukan waktu 21 hari untuk menyelesaikan tugas membuat karya dari tanah liat. Tentukan berapa minggu waktu yang diperlukan Dedi untuk menyelesaikan tugas tersebut. 21 hari. Nah, ingat kalau 1 minggu itu artinya 1 minggu itu 7 hari. Kalau ini 21 hari. Jadi kalau untuk menentukan minggunya, kalau tadi misalnya dari
dari minggu ke hari itu dikali. Nah, kalau dari hari ke minggu itu dibagi, kebalikannya ya. Jadi untuk menjawab nomor 4, 21 dibagi 7. Nah, berapa? Kenapa dibagi 7? Karena satu minggu itu 7 hari ya. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan, kalau anak-anak pakai pengurangan berulang nanti akan ketemu hasilnya 3. Ya, jadi ini 3 minggu. Oke. Untuk nomor 5, gambar kalender perhatikan. Tentukan 2 minggu sebelum hari Minggu tanggal 19 November 2017. Oke, kita lihat. Hari Minggu, berarti 2 minggunya itu mundur 7 hari ke belakang. Ini 1 minggu sebelumnya, tanggal 12. Kemudian mundur lagi berarti tanggal 5. Ya, tanggal 5 November 2017. Oke. 3 minggu setelah hari Kamis, tanggal 9, hari Kamis. Kalau tadi mundur, kalau sekarang berarti maju. Ya. 3 minggu berarti 1, 2, 3. Nah, ini tanggal 30 November 2017 ya. Oke, sip. Sekarang terakhir PPKN. Dalam diskusi kelompok, setiap anak menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Sikap yang diterapkan oleh para siswa agar persatuan tetap terjaga adalah, kalau lagi diskusi kelompok, kita harus menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, itu artinya kita menerapkan sikap apa sih? Nah, itu kalau kita mendengarkan orang ketika sedang berbicara, itu berarti menunjukkan sikap menghargai teman. Ya. Oke, kalau kita tidak menghargai teman, kita tidak mungkin mau mendengarkan ketika dia sedang berbicara. Nah, ketika kalau ada diskusi atau lagi ada rapat atau lagi ada kegiatan berkelompok, kita harus mau mendengarkan orang lain karena setiap orang pasti punya gilirannya untuk berbicara, ya. Nah, makanya harus menghargai teman ketika dia sedang berbicara. Oke. Nomor 2, contoh kegiatan yang memerlukan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri adalah, maksudnya mendahulukan kepentingan bersama itu, kita kalau dalam diskusi kelompok misalnya yang terbaik itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kelompok mau misalnya. Jadi contoh kegiatannya yaitu misalnya dalam diskusi kelompok. Jadi mau mendengarkan pendapat yang lebih banyak daripada pendapat sendiri, gitu ya. Jadi mengutamakan pendapat kelompok daripada pendapat sendiri. Misalnya kata kelompok itu ada tugas mewarnai gunung misalnya. Kamu pengennya ngewarnainya warna hijau, tapi teman-teman yang lain lebih banyak yang kayaknya biru, lebih bagus. Nah, kita harus mau mengalah. Karena apa? Karena kepentingan bersama, kepentingan kelompok itu harus lebih didahulukan daripada kepentingan sendiri ketika kita sedang bekerja kelompok, ya. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya lebih memilih pendapat kelompok dibandingkan pendapat sendiri, gitu ya. Yang nomor 3, sikap persatuan yang diperlukan saat kerja bakti agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai adalah, tentunya kalau lagi kerja bakti ya harus apa? Kerja sama, ya. Jadi nomor 3 itu isinya bekerja sama, ya. Kalau lagi kerja bakti, kalau tidak kerja sama ya tidak akan mungkin terselesaikan dengan cepat, ya. Oke, nomor 4. Tuliskan 4 sikap yang dapat diterapkan untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman. Ini gampang sekali. Kalau kita mau bersatu dalam lingkungan yang berbeda-beda, tentunya harus apa? Harus rukun, kemudian rela berkorban, kemudian bekerja sama, ya. Kemudian juga ada sikap menghargai, begitu. Ya, itu sikap-sikap yang dapat kita terapkan untuk menciptakan persatuan, ya. Nomor 5, ceritakan satu kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan jelaskan sikap persatuan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut.
Misalnya kita dalam kegiatan olahraga, misalnya olahraga sepak bola, ya harus bersatu, ya. Kalau enggak, nanti kalau misalnya tidak bersatu, timnya akan seperti apa? Tidak akan bisa menang, ya. Nanti kalau misalnya satu orang tidak mau mengoper bola, misalnya pengen bawanya bolanya sama sendiri aja, tidak akan menang tentunya. Oke, ya. Jadi contoh kegiatannya, misalnya permainan sepak bola, dan sikap persatuannya harus mau bekerja sama dengan teman satu timnya, ya. Oke, itu untuk latihan subtema 3. Nanti anak-anak boleh dikerjakan di rumah sebagai tambahan, ya, pengayaan, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan anak-anak juga. Oke, thank you.